Allah, I wanna thank you for the good life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Dewi dari kelas TB3 akan menjelaskan tentang kebersihan dan kesehatan dalam pandangan agama. Kebersihan dan kesehatan dalam agama adalah dua hal nikmat yang paling penting dari Allah yang harus dijaga. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa menjaga kebersihan dan kesehatan adalah sebagian hal yang penting dalam hidup kita dan bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW menyarankan agar berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tentang kesehatan agama dan kesehatan dunia. Beliau pernah bersabda bahwa mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kesehatan dan setelah keyakinan, karena tidak ada nikmat yang lebih nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan pada kesehatan setelah keyakinan. Hadis riwayat Ahmad. Anjuran menjaga kesehatan dan kebersihan dalam Islam. Jagalah kesehatan dan kebersihan sesuai sunnah Allah. Ibnu Qayyim berkata, barang siapa yang merenungkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ia akan mendapatkan sebaik-baiknya petunjuk yang mana ia bisa mendapatkan kesempatan untuk memelihara kesehatannya. Menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup yang baik adalah salah satu contoh untuk melaksanakan menjaga kesehatan dan kebersihan, seperti menjaga pola makan, pola tidur, menjaga kebersihan rumah, diri, pakaian, dan tempat tidur. Beberapa hal tersebut merupakan salah satu contoh untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh Rasulullah. Imam Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada dua nikmat yang dimana banyak orang tertipu, sehat dan senggang. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya bahwa banyak orang yang memanfaatkan waktu luangnya hanya untuk bersantai-santai, bukan untuk berolahraga atau dengan menjaga pola makan. Dan ketika dia sehat, biasanya banyak orang-orang yang makan sembarangan atau lupa untuk menjaga kesehatan dan pola makan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari tubuhnya sehat, dadanya tentram, dan ia mempunyai persediaan makan yang cukup untuk hari itu, maka seakan-akan dunia ini diperuntukkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Memelihara kesehatan dengan cara menjaga kebersihan. Contoh dalam berwudu, misalnya dibersihkan anggota badannya yang sering terkena kotoran, keringat, debu seperti wajah dan lain-lain. Perintah berwudu tersebut tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 6, dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya Allah tidak menerima sholat yang tanpa bersuci. Dan ada hadis lain yang artinya tidak akan diterima sholat salah seorang dari kita apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Mutafaqillah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari dua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan tempat sholat, tempat ibadah adalah salah satu langkah yang paling penting yang harus dilakukan sebelum menjalankan ibadah, sebelum menjalankan perintah Allah. Dan kebersihan dan kesehatan adalah merupakan salah satu contoh cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis tersebut secara tidak langsung menjelaskan hal tersebut. Islam tidak mencakup upaya preventif kebersihan hanya dengan berwudu sebelum sholat, tetapi mewajibkan mandi pada waktu-waktu tertentu, seperti misalnya ketika perempuan sedang haid atau datang bulan, pasti ada masa sucinya, dan pasti ada masa ketika darah haid berhenti
dan kita diharuskan untuk mencucikan badan agar bisa sholat. Nah, agar bisa sholat tersebut, kita harus melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari haid tersebut, agar di sholatnya juga diterima. Dan untuk yang laki-laki, biasanya pergi sholat Jumat. Nah, itu dianjurkan sebelumnya mandi besar dulu untuk menghilangkan hadas yang berada pada tubuhnya. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa dalam diri saya tidak ada hadas karena saya tidak melakukan apapun. Untuk mengantisipasi itu, dianjurkan mandi untuk mensucikan diri. Ada tiga tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membuang air kecil. Biasanya Rasulullah SAW menyebutnya dengan salah alama atau 3 tempat yang dilaknat, yaitu di bak mandi, sumber air, dan pada air yang menggenang, dan yang lainnya pada jalan-jalan dan tempat yang teduh. Baik, saya perkenalkan, nama saya Sakinah Wardatul Jannah dari TBI 3, dan saya satu kelompok dengan teman saya yang telah sebelumnya menjelaskan tentang apa itu kesehatan. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan mempresentasikan apa itu fikih kesehatan dan berbagai masalah yang ada di dalam dunia fikih kesehatan. Seperti yang teman saya sudah jelaskan di awal, bahwa kesehatan itu tidak akan jauh-jauh dari toharoh atau bersesuci, karena an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain kebersihan itu sebagian dari iman, kebersihan juga berdampak pada kesehatan kita, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, yakni surat Al-Maidah ayat 6 yang akhirannya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, yang artinya Allah tidak menghendaki keberatan bagimu. Intinya Allah itu tidak mempersulit dirimu, tetapi Allah itu menghendaki mensucikan kamu. Maksudnya Allah itu ingin mensucikan diri kita melalui toharoh dan menyempurnakan nikmatnya atas kamu supaya kamu bersyukur. Yakni jika kita sudah sehat, disempurnakan nikmat oleh Allah, maka tentu kita akan lebih banyak bersyukur kepadanya. Dan seperti itu tujuan dari firman Allah yang sangat mulia ini. Di sini saya memiliki 10 masalah kontemporer atau bisa dibilang masalah yang terjadi di zaman sekarang ini. Yang pertama itu, bagaimana hukumnya bernafas sambil minum, dan pendapat minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri. Nah, di sini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, Nabi pernah bersabda, wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir walakin ishrabu mathna wa thulatha wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadisnya itu sangat baik. Artinya seperti ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu minum sekaligus bagaikan onta, tetapi minumlah 2 atau 3 kali, dan bacalah nama Allah jika akan minum, bacalah alhamdulillah jika selesai minum. Pengertiannya itu seperti ini. Jangan kita minum sambil bernafas di dalam gelas, karena dikhawatirkan menurut penelitian dokter, nafas kita membawa kotoran
ke dalam air, karena air itu senyawa yang sangat mudah termasuki virus-virus seperti itu. Dan selain air itu juga ada udara. Dan untuk dalil dari minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri itu ada dua pendapat. Pertama, pendapatnya itu dibolehkan, yakni ketika dulu masih zaman Rasulullah. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah minum dan makan sambil berdiri. Kita seharusnya berpikir dulu ketika zaman Rasulullah, yakni zaman peperangan atau zaman musafir perjalanan, tidak mungkinlah jika ketika perang mereka berkata, tunggu dulu, saya mau minum sambil duduk. Rasulullah berkata, jangan minum sambil berdiri. Ya, tentunya akan segera dilibas oleh pedang dengan lawan perangnya seperti itu. Nah, untuk di masa sekarang, mengapa tidak diperbolehkan? Karena sudah tidak ada peperangan, tidak seperti waktu zaman Nabi dulu. Dan alasan kenapa minum itu tidak diperbolehkan berdiri adalah menurut penelitian, air yang kita minum itu tidak berhenti di tempat sebagaimana air itu diproduksi, yakni di ginjal, tidak berdiam diri di ginjal, melainkan langsung jatuh pada tempat pembuangan kencing yang akan dikeluarkan seperti itu. Nah, akibat dari hal tersebut, ginjal itu menjadi rusak karena tidak berfungsi. Nah, makanya dari itu timbullah penyakit gagal ginjal dan lain sebagainya. Itulah mengapa Rasulullah selalu menciptakan hadis-hadisnya bersabda, itu semuanya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk diri kita, untuk kebaikan kita pribadi. Dan untuk selanjutnya, ketika sakit, kita tidak diperbolehkan mencaci. Walaupun sehat itu adalah sebagian dari nikmat Allah yang harus sangat banyak kita syukuri, tetapi sakit itu juga termasuk sebagian belas kasihan Allah. Mengapa demikian? Karena sakit itu adalah sarana penghapus dosa kita sedikit demi sedikit. Tapi jika di dalam kita menjalani sakit, kita banyak mengingat Allah, menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat, nah maka dari perbuatan tersebut dosa kita diampuni sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itu ketika sakit kita tidak boleh mencaci maki, melainkan harus bermuhasabah diri apa kesalahan kita dan banyak berdoa kepada Allah agar lekas diberi kesehatan. Dan hukumnya menjenguk, mendoakan orang sakit ialah sangat dianjurkan. Terus masalah yang ketiga dari hal-hal yang ada pada zaman sekarang ini, sholat di depan makanan, menahan kentut, menahan BAB, menahan buang air kecil, itu tidak diperbolehkan dan hukum sholat kita menjadi tidak sah. Hadisnya ada di kitab Riyadhus Shalihin, bunyinya seperti ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah yaqul la salatan bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak diperbolehkan kita sembahyang di muka makanan atau sedang menahan buang air besar atau kecil atau kentut. Mengapa demikian? Selain karena sholatnya menjadi tidak sah, menahan kentut, menahan kencing, menahan buang air besar menyebabkan sakit perut. Dan itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Itu juga mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Menahan air kecil bisa menimbulkan penyakit batu ginjal. Menahan BAB bisa menyebabkan penyakit susah berak atau wasir. Terus menahan kentut
menyebabkan perut kita kembung. Dan kita tentunya jika sudah seperti itu akan merasa kesulitan. Nah, itulah mengapa tidak diperbolehkan sholat di depan makanan, sholat menahan kentut, menahan BAB, menahan buang air kecil. Masalah yang keempat selanjutnya, bagaimana hukumnya ikut KB atau menggunakan alat kontrasepsi. Di sini hukum menggunakan alat kontrasepsi baik berupa pil, obat suntik atau spiral adalah: 1. Haram apabila menyebabkan tidak bisa hamil selamanya. Nah, intinya itu mencegah terjadinya memiliki keturunan atau penerus bangsa. 2. Makruh apabila hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan serta tidak ada uzur. Dan yang ketiga, tidak makruh dalam artian diperbolehkan apabila untuk memperpanjang jarak kehamilan serta memang ada uzur, seperti kemaslahatan merawat anak, khawatir terlantarnya anak, dan lain-lain. Kalau kita khawatir anak kita akan terlantar dengan memiliki banyak anak, maka itu diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi atau KB. Dalilnya itu ada di kitab Hasyiatul Jamal juz 19 ayat 151. Berbunyi, wa yahrumu ma yaqta'ul habalah min aslihi amma ma yubti'ul habalah muddatan wa la yaqta'uhu min aslihi fala yahrumu kama huwa zahirun bal in kana li'udrin katarbiyatin waladil lam yukrah aidan wa ilal kurih. Masalah yang selanjutnya, bagaimana hukumnya aborsi? Banyak perbedaan pendapat di dalam bab ini. Yakni pertama, dibolehkan jika usia kandungan masih belum berumur 120 hari. Dan tidak diperbolehkan jika sudah berumur 120 hari atau sudah dilapisi oleh ruh, ditiupkannya ruh. Namun ada juga ulama yang sangat mengharamkan aborsi karena berpatokan pada Al-Quran yang berbunyi, jika menjaga satu nyawa ibaratkan menjaga seluruh nyawa yang ada di muka bumi. Nah, seperti itu. Yang keenam, hukum rokok dan narkoba itu ada di surat Al-A'raf. Allah sangat membenci sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan pada diri kita. Nah, sedangkan rokok dan narkoba itu menimbulkan kemudaratan berupa penyakit kanker paru-paru dan penyakit yang lainnya. Dan juga efek dari narkoba adalah ketergantungan, terbengkalainya waktu secara sia-sia akibat dari efeknya, dan Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dan menyanyiakan waktu, karena waktu itu ibaratkan pedang. Dan masalah yang selanjutnya, hukum suntik di bulan Ramadan. Nah, yakni ada dua pendapat. Tidak membatalkan puasa karena cairan suntik masuk ke pembuluh darah dan sifatnya tidak mengenyangkan atau masuk ke dalam perut. Sedangkan yang membatalkan puasa ialah apa saja yang masuk melalui mulut, hidung, kubul dan dubur itu, dan apa saja yang keluar dari jalan yang saya sudah sebutkan tadi. Misalnya muntah, terus secara disengaja, itu yang membatalkan puasa. Tapi ada juga yang tidak memperbolehkan karena kehati-hatiannya. Namun saran saya, jika memang sakit di bulan Ramadan, lebih baik suntiknya di malam hari. Seperti itu, periksanya itu di malam hari agar besoknya bisa melanjutkan lagi puasa jika memang masih kuat. Namun jika tidak kuat puasa, boleh mengkodok puasanya. Masalah selanjutnya, bagaimana sholat seorang dokter yang khusus bedah atau bersalin? Sholat mereka itu boleh dijamak karena darurat. Dokter khusus bedah dan khusus bersalin itu menangani bagian nyawa, dan tidak mungkin jika sudah menangani bagian seperti itu, seorang dokter menyepelekan atau bermain-main dengan waktunya. Maka boleh menjamak
karena darurat. Islam tidak mempersulit melainkan mempermudah, namun jangan pernah mempermudah Islam, aturan yang ada di hukum di dalam Islam. Yang terakhir, alkohol pada pembersih kulit. Ketika diusapkan ke kulit saat bersuntik, itu bagaimana hukumnya? Tahu alkohol, barang-barang produk kecantikan itu boleh karena tidak diminum, melainkan hanya diusap meresap pada kulit. Boleh jika tidak merusak kulit. Dan yang tidak diperbolehkan jika diminum dalam takaran banyak dan mengakibatkan efek mabuk. Nah, itu yang tidak dibolehkan, mengakibatkan efek lupa. Namun jika alkohol hanya digunakan untuk pembersih kulit, produk wajah, dan tidak menyebabkan kerusakan, itu tidak masalah. Terus fitrah manusia yakni ada 5. Pertama, khitan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, dan yang terakhir itu memotong kuku. Banyak manfaat dari fitrah yang dianjurkan pada manusia itu. Pertama, khitan. Seorang laki-laki jika tidak berkhitan, dia akan memiliki penyakit bagian kemaluan. Mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis itu juga dampaknya sangat baik bagi diri kita. Selain kita merasa lebih nyaman, dan ada juga yang mengatakan jika kuku panjang itu di dalam kuku, satu kuku itu mengandung 60 atau 40 setan, seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya, mengakhiri presentasi teman saya yang sebelumnya, Ariska Dewi. Saya dan Ariska Dewi mohon maaf apabila video ini banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton channel kami, telah menonton video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di bawah. Good life. Allah wanna thank you for the good life.